Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Nala Marcella Septiani dari kelas 1F dengan NIM 66622101176. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang saya susun sendiri yang berjudul Tantangan Demokrasi di Era Digital. Yang pertama ada cover, yang kedua ada kata pengantar, dan slide ketiga ada daftar isi, slide keempat ada bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. Di era digital sekarang, banyak sekali masyarakat yang menggunakan media sosial untuk bertukar pesan, menyampaikan informasi ke publik, dan mengetahui berita secara online. Dengan adanya media sosial, masyarakat jadi lebih gampang untuk mengetahui segala berita dari pemberitaan di luar maupun dalam negeri. Masyarakat kini mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam hal teknologi. Dan dengan adanya teknologi informasi, kini masyarakat bisa menyampaikan hujatan, kritik, ide, atau saran kepada siapapun yang ada di dalam platform media sosial seperti di Instagram, YouTube, TikTok, dan lain-lain. Namun tidak bisa dipungkiri, dalam era digital ini pasti ada dampak negatif untuk masyarakat, yaitu misalnya di dalam sosial media, hujatan atau hate speech yang bisa membuat orang dihujat tersebut terkena gangguan mental karena dihujat habis-habisan dan bisa saja bunuh diri. Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang ITE untuk menjerat pelaku hate speech agar masyarakat bisa lebih bijak untuk mengomentari atau memposting sesuatu. Selanjutnya ada 1.2 rumusan masalah. Yang pertama, apa itu demokrasi? Yang kedua, apa itu demokrasi digital? Yang ketiga, apa saja sih tantangan dari demokrasi digital? Selanjutnya 1.3 tujuan. Tujuannya adalah yang pertama untuk mengetahui apa itu demokrasi digital. Yang kedua untuk mengetahui apa itu demokrasi. Yang ketiga untuk mengetahui apa saja tantangan dari demokrasi digital. Bab 3 ada pembahasan. 2.1 Demokrasi. Demokrasi merupakan bentuk atau metode sistem pemerintahan dengan merealisasikan kedaulatan rakyat atas negara untuk dilaksanakan oleh pemerintah tersebut. Demokrasi tidak hanya sebatas politik rakyat, namun demokrasi juga terkait erat dengan terjaminnya hak-hak ekonomi dan sosial budaya rakyatnya. Di dalam masyarakat demokratis, hak-hak dan kebebasan dihormati dan sangat dijunjung tinggi. Kebebasan rakyat berpacu terhadap kemampuan manusia sebagai individu agar bisa menentukan sendiri apa saja yang harus dilakukan dalam kehidupan. Kebebasan manusia akan terus dibatasi oleh kebebasan manusia lain. Oleh karena itu, manusia harus sadar untuk menghormati hak-hak manusia lain yang didukung oleh tingkat intelektual. Indonesia sendiri menjadi salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem pemerintahannya dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam perjalanan Indonesia berdemokrasi, Indonesia sendiri mengalami beberapa periode, dan saat ini Indonesia sedang menjalankan periode reformasi. Selanjutnya, 2.2 demokrasi digital. Digital demokrasi atau demokrasi digital merupakan pengembangan ruang-ruang korelasi di sela-sela para pihak yang memiliki kepentingan dalam demokrasi. Dalam situasi demokrasi digital, penggunaan teknologi bisa menumbuhkan keikutsertaan masyarakat dalam proses kebijakan. Demokrasi digital juga memajukan efisiensi dan daya guna dalam menjalankan demokrasi. Demokrasi digital juga sangat praktis karena setiap individu yang akan ikut serta bisa melakukan secara langsung melewati platform yang sudah disediakan oleh pemerintah sendiri. Selanjutnya adalah 2.3, tantangan demokrasi digital. Banyak sekali tantangan dalam menghadapi masa demokrasi digital. Pada intinya, ruang lingkup tantangan dalam demokrasi digital terbagi menjadi 2, yaitu struktur kesempatan. Yang di satu sisi keterlibatan warga negara dalam demokrasi digital ditentukan oleh seberapa kemampuan masyarakat dalam mengakses perangkat teknologi.
Dan yang kedua, tabiat para pemain politik atau the character of political actors dalam memanfaatkan dan mengisi struktur kesempatan demokrasi digital. Demokrasi digital juga bisa membahayakan para pengguna internet. Yang pertama, bahaya datang dari bentuk-bentuk selektivisme, yaitu kegiatan online yang tidak mempunyai dampak langsung terhadap perubahan sosial. Yang kedua, ada bahaya datang dari sisi teknologinya. Yang ketiga, diberlakukannya kampanye politik atau kebencian dengan cara mengkafir-kafirkan agama lain di luar kelompoknya, diskriminasi terhadap kelompok LGBT, praktik informasi bohong lewat buzzer dan bot, serta trolling kebencian yang dilakukan secara masif dan terencana. Ada banyak sekali kelompok yang harus diwaspadai, karena secara aktif mereka paham cara kerja internet dan media sosial untuk memproduksi pesan yang mereka perjuangkan. Selanjutnya ada bab 3 penutup. 3.1 kesimpulan. Saat ini media sosial semakin digandrungi oleh masyarakat, dari yang masih balita hingga lansia. Dengan majunya teknologi, sekarang demokrasi pun berubah menjadi demokrasi digital. Hingga kampanye pun dilakukan secara online di media sosial, dan masyarakat juga bisa menyuarakan aspirasi atau keluhan kepada pemerintah lewat media sosial. Selanjutnya, 3.2 saran. Semakin maju teknologi juga ada dampak negatif, yaitu banyak sekali berita bohong yang bertebaran di segala platform media sosial. Oleh karena itu, kita sebagai pengguna media sosial harus bijak dan lebih cermat dalam membaca informasi agar tidak termakan berita bohong atau hoax. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.